bedakan manfaat sholawat dengan tujuan sholawat. Orang awam, orang jahil, dia jadikan manfaat jadi tujuan. Kalau bahasa Imam Syazili, salah satu thariqah yang diamalkan sama guru sekumpul, apa kata Imam Syazili? Abghadul ibad, orang yang paling dimurkai oleh Allah, yang beramal sholat, zikir, sholawat, li ghardin min aghradid dunyawiyah, karena dia tujuannya mencari dunia. Tujuan sholawat, hati kita sambung cinta dengan Rasulullah SAW. Tapi manfaat sholawat, utang terbayar, badan sembuh, usaha lancar. Ya, itu manfaat. Seandainya manfaat tidak ada, tujuannya masih ada nggak? Tapi pengen kelihatan tampan nggak oleh makhluk bernama bidadari? Mau? Maka fa'alaika bijamalis salawat ala Sayyidina al-Jamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah sholawat, bagus-bagusin sholawatnya. Maka kalau sholawat jangan buru-buru. Sholawat itu bagus-bagus, pelan-pelan, dinikmati, diresap-resapi. Orang paling tampan menurut Allah, menurut bidadari, orang yang paling banyak bersholawat kepada Nabi yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Ini hadis sahih ya. Orang yang paling keren nanti, orang yang paling tajir nanti, orang yang paling diutamakan Rasulullah SAW nanti hari kiamat, orang yang paling banyak berhubung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sholawat jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa taha min nur. Walhamdulillahilladzi tahara qalbahu min kulli zulumatin wa akhrajahu ila an-nur. Bal ja'alahu nuran ala nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala jasadi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala qabri sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa akrim ya Rabbana bi jahil Mustafa Syekhana Muhammad Zaini As-Salmani Al-Banjari wa muhibbihi wa man ihtafala bihawlihi amin ya Rabbana alamin. Amma ba'du. Akhi Al-Fadil Ustaz sahibul majlis yang namanya juga pakai sahibul hil. Semoga Allah berkahi hayatnya, Allah berkahi lisannya, Allah futuhkan murid-muridnya, Allah jadikan beliau asbab berkumpulnya ahli zikir. Apapun thariqahnya, apapun amalannya, siapapun mursyidnya, berkumpul dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang berjasa mengadakan agenda mulia malam ini, semoga Allah berkahi hidup mereka. Amin ya rabbal alamin. Mujurnya tinggal di Indonesia, bikin acara apa aja nggak dicurigai Pak Polisi, Pak Tentara, malah dikawal ya. Ya, aplaus buat beliau lah. Itu tepuk tangan lah, jangan pelit-pelit ya lagi. Tepuk tangan itu tidak bid'ah. Yang bid'ah itu tepuk tangan lagi sholat, kecuali lagi jadi perempuan tasfik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak pernah tinggal di luar negeri, orang akan suka menghujat pemimpin di negerinya. Tapi kalau sudah pernah berjalan-jalan, siru fil ard, kata Allah, jalan-jalan di muka bumi. Ini menurut Al-Fakir,
negeri kita paling terbuka untuk agama ini. Alhamdulillahirabbil. Nggak ada. Coba cari negara paling islami, kata orang islami di ASEAN aja, Asia Tenggara aja, nggak ada yang betul-betul buat majelis lalu dikawal oleh aparatur negara. Nggak ada. Coba bikin majelis Bapak Ibu di Saudi, dibubarin siapa? Dibubarin askar, haram, bisa masuk penjara kan? Coba bikin maulid di samping Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi, antum di penjara. Di Indonesia boleh tutup jalan ya. Alhamdulillah. Ya, kadang kita minta maaf kepada orang yang sedang berhajat pakai jalan ya. Tapi semoga ini tanda negeri kita diberkahi, dan satu-satunya negeri dimanapun ada Islam yang paling terbuka untuk Islam itu negeri kita. Alhamdulillahirabbil. Maka saya menghimbau para dai, para ustadz, para kiai, para mursyid, ayo ajak murid kita bersyukur, jangan ajak murid kita mengeluh ya. Jangan sok kritis kalau nggak ngerti amat ya. Kalau mau kritis sekolah dulu lah, sekolah mengkritisi pemerintah itu ada sekolahnya itu ya, jadi pengamat lah nanti ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, syukur ini tidak sempurna kecuali kita mengenang Sayyidina Muhammad SAW, dan mengenang Sayyidina Muhammad pun tidak sempurna kecuali kita mengenang jasa guru-guru kita. Allah marham masyayikhana, ya Allah rahmati guru-guru kami, orang tua kami, orang-orang yang mendidik kami, amin ya rabbal alamin. Karena undangannya Isra Mi'raj plus haulnya kan udah beres ya. Ya, sekarang kita baca syarah syair yang antum baca barusan. Pertama kali saya mengurai ini di Bali tapi dadakan, bingung mau ceramah apa lah ini ya. Tapi musim Isra Mi'raj, maka saya minta tim qasidahnya baca syair Rabbi khalaq taha min nur. Nah ini disengaja kalau yang ini ya, nawaitu, pakai nawaitu mensyarahnya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad Taha, Sayyidina Muhammad Yasin. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ada yang buat syair rindu, itulah khabiri, intinya wahai baginda syafaati kami ha'ana laha ya. Ada yang buat syair ingin jumpa dengan Nabi, maka di ujung syairnya dikatakan syarifni biru'yatihi, ya Allah muliakan aku dengan memandangnya. Ada yang buat syair isinya ilmu hakikat ya, katanya ghuraba wa nahru sirrul wujud, dibicara tentang hakikat wujud. Ada juga yang bikin syair rohaninya seakan diperjalankan Isra dan Mi'raj, maka dia bikin syair mana yang dia rasa. Tapi syair yang ini sedikit di bawah Hayul Hadi. Hayul Hadi untuk Isra Mi'raj itu paling keren, itu paling menggambarkan apa yang dialami Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat ber-Mi'raj. Namun saya suka bab ini karena dimulai dari bab ilmunya Abah Gurus Kumpul, yaitu Ma'rifat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya dengar di sini Kiai Sahibul Hil buka majelis yang unik juga, yaitu Kanzul Ma'rifah. Benar? Kitab Kanzul Ma'rifah itu bukan kitab tarekat wirid, itu tarekat sir. Jadi ilmu tarekat itu Bapak Ibu, tasawuf itu ada tasawuf yang sifatnya wirid, baca-baca, baca 1000, 2000, 3000, 7000, 70.000, 100.000. Tapi ini nggak semua orang sanggup, cuma banyak orang yang suka. Makanya kalau ketemu Kiai Habib pasti minta ijazah, bener nggak? Diamalin kagak, minta ijazahnya jalan terus, kayak berani aja beramal, minta talqin bayat kemana-mana, tapi setia tidak. Nauzubillah summa nauzubillah.
Abah guru sekumpul itu ke Guru Bangil ngaji Tarekat Sambaniyah. Tapi beliau juga ngaji ke Mama Falak di Bogor, Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, dan juga beberapa belas tarekat lainnya, ijazah. Lalu beliau juga jumpa dengan kutub Makkah di zamannya, Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, yang beliau juga pengamal Naqsyabandiyah, Sabaniyah, Qadiriyah, Idrusiyah, dan semua tarekat diijazahkan. Hanya beberapa saat jumpa dengan abah guru sekumpul. Rahmatullah, ya, rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Artinya beliau-beliau ini luas bertarekat, tidak fanatik, karena rahmat Allah itu luas. Nah, sedangkan kajian Nur Muhammad itu adalah pertemuan semua tarekat. Jadi yang mengkaji Nur Muhammad ini boleh Samaniyah, boleh Syatariyah, boleh Qadiriyah, boleh Naqsyabandiyah, boleh apa saja. Dan ngaji Nur Muhammad disebut ngaji ma'rifat. Maka saudara-saudariku, kalau kita beda tarekat nggak apa-apa, yang penting ma'rifatnya sama, ma'rifat Nur Muhammad SAW. Kalau ada majelis kajian Nur Muhammad, hadir, walaupun bukan tarekat kita. Tarekat saya, tarekat di sini tarekatnya apa? Pak Naqsyabandiyah. Oh, saya Naqsyabandiyah, saya nggak suka. Oh, jangan begitu. Rahmat Allah itu luas, hadir. Maka beliau-beliau ini hadir, ini tanda Allah sudah luaskan kalbunya. Alhamdulillahirabbil. Tapi kadang-kadang masalahnya di murid. Murid ini menyempitkan rahmat Allah seperti kaum Badui. Kata orang Badui, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad sahaja, yang lain jangan. Samalah kata si murid, rahmat Allah hanya ke tarekatku saja, tarekat sebelah tidak. Nah, itu tidak pas. Kita mulai baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khalaq. Apa arti Rabbi khalaq? Tuhanku penciptaku. Khalaqa, mencipta. Siapa yang dicipta? Toha. Toha nama sir Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau orang ahli hakikat baca Quran, Toha, dia sholawat dulu. Tapi kalau nggak dapat ilmu ini, Toha, langsung aja dia. Ya. Ada juga yang habis Toha langsung ruku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, Allah Akbar. Udah gitu ya. Ada di Jawa Timur saya jumpa orang gitu. Ya nggak tahu kalau orang Pontianak ya mau mempawah. Rabbi khalaq Taha bin Nur. Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sang Nabi yang bernama langitnya Toha. Jadi Toha itu nama Qur'aninya Rasulullah. Bernama Toha maknanya ya Tahir, wahai insan yang suci, ya Mutahhar, wahai insan yang disucikan. Itu arti Toha. Berarti Toha nama siapa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat, salatullah, salamullah. Kalau ada ala yasin habibillah, salatullah, salamullah ala Toha dulu ya. Toha. Toha di situ nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan siapa yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mencari nama beliau sebanyak-banyaknya. Dan orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersolawat dengan beragam-ragam nama. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Taha, Sayyidina Yasin, Sayyidina Nur, Nurun ala Nur. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Khalaq Taha min Nur. Dia menciptakan sang Taha, Sayyidina Muhammad, dari Nur. Nur siapa? Nurullah. Jadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Nurillah. Dari Nur siapa? Nur Allah. Nur Allah itu An-Nur Az-Zati. Bahkan Zatun Nur disebut zatnya Nur. Ini lihat lampu nggak? Cahayanya mana? Apa bedanya cahaya dengan lampu? Lain nggak? Lain, apa lainnya?
Nah, sekarang lihat cahaya nggak? Mana cahayanya? Saking berlimpahnya cahaya, orang tidak tahu cahaya itu apa. Bahwa cahaya itu adalah sesuatu yang membuat dia bisa melihat sesuatu di depannya. Ini yang kita sebut terang. Coba dimatiin lampu, kelihatan nggak? Maka lampu dengan cahaya lain. Allah itu sumbernya cahaya, maka disebut Zatun Nur. Sedangkan Nabi disebut An-Nur Az-Zati, karena nurnya langsung dari zatnya nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ada salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nuriz Zati wa Sirris. Jadi ngaji nur ini bukan ngaji untuk orang khawas khusus, tidak. Siapapun boleh cerita nur. Semua kitab maulid bicara nur, tidak? Bicara nur. Simtiduror bicara nur. Berjanji baca nur. Diaulami kalam nur. Ada yang orang jarang baca, ya. Maulid Syekh Saman. Kalau kami sudah mulai kami kaji di riba. Maulid Syekh Saman, dan itu dia bahas nur juga banyak. Syekh Saman Al-Madani punya guru namanya Sayyid Mustafa Al-Bakri, Imam Khalwatiyah pun punya kitab maulid, dia juga bahas bab nur. Maka kajian nur adalah kajian yang sangat syar'i. Yang mengatakan ngaji nur bid'ah, nggak mengerti syariat. Air. Mohon maaf, masih batuk ini. Cukup karena bahas nur jadi batuk langsung, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nurnya kita ini, ya, di dalam diri kita ini ada nur, Bapak Ibu. Nur itulah yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Wah. Maka saya berbangga dengan supaya hadir malam ini, berarti nurnya hidup. Nurnya melimpah. Alhamdulillah. Oke, syukran, barakallah. Bismillahi wa binuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang sombong, kalau udah ngaji nur nggak bisa sakit. Itu sombong itu namanya, ya. Nabi itu mengatakan, ada basyarum mislukum. Aku manusia seperti kalian. Kalau manusia bisa sakit ya? Kalau manusia bisa susah? Bisa. Bisa rindu, bisa benci, bisa dendam. Bedanya Nabi nggak pernah dendam, ya. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram. Padanya Taha, padanya nur ada ihtiram, kehormatan. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang sahih kayaknya. Oke. Ini lebih sahih? Sahih atau tidak? Mantap nggak? Berisik nggak? Nadahu aqbil ya Mukhtar. Pada malam Isra dan Mi'raj, Sayyidina Muhammad SAW dipanggil. Dipanggil, apa panggilan Allah kepada beliau? Ya Mukhtar,
wahai orang yang terpilih. Ternyata Sayyidina Jibril ini sebelum meniupkan nur Muhammad kepada janin yang ada di perut Sayyidah Aminah, itu keliling alam semesta mencari mana janin paling suci, janin yang paling suci, tidak pernah dirusak oleh apapun. Mentok-mentok bukan dapatnya Pontianak, dapatnya negeri yang tandus bernama Makkah, yang sekarang disebut negeri Mekah. Yang sudah sering umroh dan haji sudah lihat Mekah itu gunung batu semua, benar nggak? Jumpa sawah nggak di Mekah? Ada air melimpah nggak di comberan-comberan? Yang ada kan? Kecuali lagi banjir dari Ka'bah, banjir Zam-Zam. Sayyidina Muhammad SAW yang bentuknya dulu masih nur, ini mau dipilih tubuh siapa yang berhak untuk mendapatkan nurnya. Setelah berkeliling Sayyidina Jibril kemudian lapor, ya Allah, ada satu keluarga namanya Bani Quraisy. Bani Quraisy punya keluarga lagi, Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya cucu namanya punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini nikah dengan perempuan yang amanah namanya Aminah. Dia sedang hamil. Maka kata Allah, itu dia yang aku pilih. Maka disebutlah ya Mukhtar. Mukhtar artinya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditiupkanlah ruh dan nur. Apa beda ruh dan nur? Nur itu wadahnya ruh. Nur itu wadahnya ruh. Allah tiupkan ruh, lalu Allah ciptakan tempatnya namanya nur, lalu Allah ciptakan sosoknya namanya Muhammad bin Abdullah. Maka ruh Ahmad, nur Muhammad, Muhammad Abdullah Rasulullah itu orangnya sama. Itu orangnya sama. Maka yang membeda-bedakannya itu nggak ngerti nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nur pertama dicipta dan nur yang bercabang masuk ke dalam diri Nabi Adam. Setelah masuk ke dalam diri Nabi Adam kemudian diajar Allah ilmu. Asbab nur itu, kata Ibnu Katsir dan semua orang-orang yang mengerti sir nur Muhammad, fasajadu, malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Asbab ada nur Muhammad di wajah Sayyidina Adam. Maka orang sujud, malaikat sujud ke Nabi Adam bukan karena Adam tercipta dari tanah, tapi pada diri Sayyidina Adam ada nur. Khalaqataha min nur, ada nurnya, nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian melahirkan anak-anaknya ini pencah-pencah nurnya, tapi ada nur yang bulat turun kepada Nabi Syith. 400 tahun umurnya di dunia, istrinya baru hamil lagi yang kesekian kali melahirkan anak namanya Syith. Nabi Syith. Nabi Syith ini tugasnya memagar antara alam insan dengan alam jin. Ini ada yang melihat jin nggak Pak? Ada yang melihat jin? Pasti bohong. Pasti bohong. Kalaupun lihat itu cuma semacam penjelmaan jin. Yang jin yang asli sudah Allah batas sejak tahun ke-400-an Nabi Syith terlahir di muka bumi. Jadi negeri Pontianak ini sudah dipagar, makanya cuma bawah juga masuk. Orang sini udah nggak boleh kuntilanak lagi, ya. Alhamdulillah. Ini bapak walaupun pakai baju loreng, kuntilanak lewat takut juga. Betul Pak ya? Ditembak nggak mati-mati dia Pak, karena nggak berlaku tembakan sama dia. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nurnya mengalir terus. Nabi Ibrahim waktu beliau dibakar, ditanya oleh Jibril, hei Ibrahim,
maukah kamu aku selamatkan, aku bantu? Apa jawaban beliau? Nurnya berkalam, hasbi Allah la ilaha illahu. Di riwayat yang Bukhari, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup saja Allah, itu nurnya sedang bergerak. Maka semua mukjizat para nabi, semua tawakalnya para nabi itu bersumber dari al-faid an-nurani al-muhammadi, limpahan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa zikir bukan karena kita hebat, tapi karena Nabi SAW diizinkan melimpahkan nurnya kepada kita. Oleh karenanya setiap kali kita berzikir derajat beliau naik, karena semua orang zikir berkat beliau. Bayangkan Nabi Ibrahim baru kebagian nurnya, sosoknya belum ada, baru Muhammad Nurullah. Kita mundur sedikit, Nabi Adam terusir dari surga. Emang terusir? Kira-kira Nabi Adam tergoda lah syaitan? Kira-kira nih yang belajar sifat 20 tambah 20 tambah sifat para nabi, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, lalu jadi 1. Kalau belajar sifat 50 akidah Ahlussunnah, mungkin nggak syaitan sanggup menggoda Nabi Adam? Sanggup nggak? Siapa yang ngajarin ente itu ya, bahwa Nabi Adam tergoda oleh syaitan? Oh, ada ayatnya Ustaz, fa'azallahuma syaitan, maka syaitan menggelincirkannya dengan menggodanya beda. Coba perhatikan, Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat protes nggak? Malaikat protes. Berarti takdirnya Nabi Adam memang di bumi. Maka Nabi Adam dikeluarkan dari sorga itu diusir atau ditugaskan? Yang mana? Diusir atau ditugaskan? Terus siapa yang ngajarin kalian bahwa asbab Nabi Adam, asbab Sayyidah Hawa makan buah khuldi, terus kita terusir? Itu ajaran Israelian, ajaran orang Yahudi sekarang. Di Sahih Bukhari disebutkan Sayyidina Musa jumpa roh Nabi Adam. Nah, ini dalil di Sahih Bukhari bahwa orang hidup boleh jumpa dengan orang yang sudah wafat rohnya. Ini Sahih Bukhari. Oh, itu kan Nabi loh. Mana dalil yang mengkhususkan para Nabi? Apa guru kumpul itu kalau ilmunya lagi mentok, kata Sahibul Makbarah Datuk Galampayan, langsung berkalam kepada kami, itu beliau datang ke sana ngaji dulu, belajar dulu, ngobrol-ngobrol yang dalam kubur. Kenapa? Yang di dalam kubur tubuhnya sudah mati, rohnya tidak mati. Ruh kita ada nggak? Ini punya ruh nggak? Kalau tahu cara berdialog dengan ruh, maka kita bisa bercakap dengan semua ruh, baik dia tubuhnya sudah mati ataupun masih hidup. Hatta dia masih ada dimanapun bisa jumpa secara ruh hadi. Nah, balik lagi Nabi Adam. Nabi Adam itu terusir atau lagi tugas? Kata Nabi Musa, Adam, engkau kakek kami, asbab engkau kami terusir ke bumi. Apa jawaban Nabi Adam? Oh, ini katanya Nabi Israel yang cerdas itu, masa nggak ngerti takdir? Bahwa takdirku ditugaskan ke muka bumi. Masa gitu aja kamu nggak paham ya Nabi Musa? Kata si Imam Bukhari, qala Rasulullah SAW, fahajja Adamu Musa, maka Sayyidina Adam mengalahkan Sayyidina Musa. Jadi tidak benar juga orang Yahudi itu pintar-pintar, ya biasa aja. Israel pintar-pintar, kalian sudah kena brainwash. Yang pintar itu Nabi A. Ini keturunan Nabi Adam apa bukan? Apa keturunan kera? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Adam terusir atau bertugas. Jadi kita sekarang ini sedang menjalani pengusiran dari surga atau sedang bertugas. Sedang apa tugasnya? Khalifah di muka bumi. Jadi khalifah muka bumi bukan jin, bukan malaikat. Maka bocil-bocil jangan takut sama jin. Ini bapak-bapaknya masih takut sama jin.
Ya, takabur nggak boleh, takut juga nggak boleh. Ya, baina-baina antara dua hal itu. Oke, sudah connect? Sudah connect? Kalau gitu Nabi Adam terpedaya oleh iblis sehingga terusir, atau memang sudah skenario Allah dia ditugaskan di bumi? Sudah skenario. Maka kita berterima kasih kepada iblis, asbab ente Nabi Adam cepat bertugas. Alhamdulillah. Iya, jangan semuanya merasa ditipu sama iblis. Sekali-sekali tipulah iblis ya. Itu Nabi Adam lagi ngerjain iblis. Iblis merasa menggelincirkan Adam, tapi sebenarnya iblis tidak tahu Nabi Adam sedang bertugas. Yang ngerti tugas, maka dia ngerti negeri ini tugasnya ngapain. Khalifah di kaum itu ngapain? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Hidup dunia itu cuma main-main. Selain itu, selain urusan dunia, akhirat. Selain akhirat kepada Allah. Jadi kalau urusan dunia jangan serius-serius amat. Kalau mau serius, seriuslah bertuhan, bermakrifat. Jadi kalau ngaji makrifat yang serius, jangan lucu-lucu mulu. Ya. Kalau bertuhan ngaji mengenal Allah yang serius, karena tugas kita mengenal Allah. Oke. Lalu Sayyidina Muhammad SAW dipanggil, ya Mukhtar, antal amin, engkaulah pemegang amanah. Labartaqal baital ma'mur. Pendek cerita, setelah berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disuruh sholat di beberapa tempat, memimpin sholat para nabi, beliau kemudian naik ke Al-Bait Al-Ma'mur. Ada guru saya bilang Baitul Ma'mur di langit keempat, tapi ada juga riwayat menyebutkan Al-Baitul Ma'mur, masjid putih itu ada di, atau Ka'bah putih ada di langit ke-7. Wallahu a'lam bis. Kalau ngikutin hadis langit ke-7. Kata Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, ketika aku sampai di langit ke-7, aku lihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur artinya masjid Allah yang makmur, ramai. Kenapa disebut makmur dan ramai? Kulla yaum, setiap hari masuk sab'una alfa, 70.000 malaikat, yadkhulunaha wa la yakhrujun, sekali masuk nggak pernah keluar lagi. 70.000 jumlah kita nggak sampai. Mereka tawaf di situ, tawafnya 77 kali, ya, 7 kali tawaf. Tapi tawafnya di langit ke-7. Tawaf di langit ke-7 itu luas sekali, Pak. Beda dengan tawaf di depan Ka'bah. Maka sekali masuk baru selesainya nanti kiamat. Baru selesainya nanti kiamat. Maka 70.000 yang masuk, setiap yang masuk habis. Sampai sekarang mereka ada yang baru 3 putaran, ada yang baru 2 putaran, ada yang sudah mau selesai. Kalau udah mau selesai, sebentar lagi kiamat. Bentar lagi Nabi Isa turun, Imam Mahdi turun, wah lebih mengerikan lagi. Ya, ada yang udah nyampe sono belum? Belum ya? Belum. Sebagian aulia Allah disampaikan ke sana. Ya, sebagian aulia Allah rohaninya disampaikan ke sana. Sampailah di sana, kata Sayyidina Muhammad SAW, ra'aitu al-Khalil Ibrahim. Aku melihat Sayyidina Ibrahim bersandar di Ka'bah putih. Nabi Ibrahim bersandar di langit berapa tadi? 7. Sayyidina Ibrahim disapa oleh Nabi Muhammad SAW. Terjadilah dialog, banyak sekali dialognya. Salah satu dialognya adalah beliau kirim salam untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang hadir malam ini dapat salam dari Nabi Ibrahim. Oleh karenanya kita boleh mengucapkan salam juga untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim. Kalau kama sallaita itu bukan, itu salawat ke Nabi Muhammad aja dan keluarganya, ya. Terus apalagi, sampailah di Baitul Ma'mur.
Shalla imam, shalla imam. Maka jadi imamlah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau versi syair ini, Nabi Muhammad SAW jadi imam 2 kali. Satu di Al-Quds, yang kedua di langit, di Baitul Ma'mur. Satu mimpin para nabi, yang kedua mimpin para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bapak ibu ini kalau sholat, khususnya bapak-bapak, berdiri di shaf pertama, tapi jangan di belakang imam ya. Yang di belakang imam itu pengganti imam. Duduk di belakang imam, tapi bagian kanan dan kirinya. Disebutkan di situ malaikat datang kepada kita, yusalluna alaihi, ya, membaca salawat dan salam. Lalu disebutkan di situ Sayyidina Muhammad SAW, shalla imam, shalla imam. Salatlah sang imam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dari situ beliau naik lagi, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa Bapak Ibu? Apa Sidratul Muntaha? Pernah lihat pohon raksasa? Pernah lihat pohon daunnya seperti telinga gajah? Pernah lihat? Telinga gajah seperti apa? Lebar? Sidratul Muntaha itu artinya pohon ujung alam semesta. Pohon ini berisikan nama-nama kita. Satu lembaran pohon, satu lembaran di sana, itu takdir kita semua. Dan alhamdulillah malam ini ditakdirkan hadir di Majlis Al-Madad ya Rasulullah yang dipimpin Kiai Sahibul Hil. Alhamdulillahirabbil. Semoga Allah jadikan dia asbab ridha. Amin ya rabbal alamin. Itu daun Bapak Ibu, kalau jatuh berarti kita mati. Kalau jatuh berarti kita mati. Boleh juga itu disebut dengan pohon takdir atau pohon kehidupan dan kematian. Ujungnya itu kursi Allah. Ujung bagian kanannya itu ada sorga, disebut Jannatul Ma'wa. Berarti sorga itu di atas langit ke-7. Puncaknya surga langsung berhadap-hadapan di atasnya Al-Arsy, Arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncaknya surga diizinkan orang menatap kepada Allah setiap pagi dan petang. Tapi pagi menjelang petang 500 tahun, petang menjelang sore 500 tahun, maka siang dan malam 1000 tahun. Setiap pagi bagi orang-orang yang diizinkan naik ke surga. Maka di surga pun ada mi'raj. Di surga ada mi'raj lagi. As-salatu mi'rajul mukminin. Siapa yang jaga sholat subuh, sholat asar, Allah izinkan dia mi'rajkan setiap pagi dan petang di surga. Berarti mi'raj pun diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Maka Allah kasyafallahul hijab, Allah buka tirai nurnya. Jadi hijab kita kepada Allah hijab nur. Apa hijab nur? Bisa jadi ilmu, bisa jadi amal soleh. Maka banyak orang berilmu, dia justru jauh dari Allah. Banyak juga orang beramal soleh malah tambah sombong dan sok suci. Disingkaplah. Itu Bapak Ibu kalau nanti masuk surga, kan udah kawin, udah makan, udah kawin, makan, kawin, makan, kawin, makan, kawin, makan. Di saat pagi Allah menyingkapkan tirai nurnya, itu semua menatap kepada Allah lalu sujud. Di saat sujud dia lupa semua nikmat surga. Begitu nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan memandang Sayyidina Yusuf membuat ibu-ibu sosialita tidak merasa sakit ketika melukai dirinya, dan mereka bahagia. Ya. Ibu-ibu cuma melihat Nabi Yusuf langsung dia bahagia.
Gimana kalau dia lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ru'yatun Nabi karamah, memandang Nabi itu karamah. Abu Jahal tidak lihat Nabi Muhammad, dia cuma lihat Muhammad bin Abdullah. Nama Abah Hanum siapa? Kiai Haji Abdul Aziz. Kalau orang sini coba lihat Sahibul Hil bin Kiai Haji Abdul Aziz, itu nggak akan hormat. Wah, dulu paling jauh rambutan gitu ya. Tapi kalau orang lihat muhib sholawat, pencinta sholawat, pengamal zikir sama dia, ya, pencinta Abah Gurus Kupul, Sahibul Madad, itu langsung berubah itu, langsung berubah. Jadi kalau orang cuma melihat binnya siapa, dia nggak hormat. Tapi kalau dia lihat bagaimana Allah memuliakannya, baru dia hormat. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya kalau pulang kampung orang panggil nama saya, orang nggak pandang, dia cuma lihat saya anak Nur Akmal, dipanggil dengan nama saya. Ya kita nggak boleh tersinggung. Ada ustaz, ada doktor, ada buya, nggak boleh begitu. Ya, kita terima. Sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW dipanggil Abu Lahab berkali-kali dan menjebaknya, dan beliau mau. Padahal tidak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, mesti dengan gelarnya ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nurullah. Ya, orang yang manggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad minimal setara. Ada yang setara sama Nabi Muhammad? Atau orang nggak ngerti Sayyidina Muhammad SAW? Ya, selevel Jibril masih manggil Nabi Muhammad ya Muhammad, karena dia nggak ngerti Nabi Muhammad SAW. Ya, selevel nih Jibril sudah ribuan tahun sholawat itu tidak mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, apalagi kita, Sayyidina Jibril diajak naik ke aras gak mau, takut kebakar. Padahal yang ngajak Nabi Muhammad SAW, tanda Sayyidina Jibril tidak betul-betul kenal Nabi Muhammad SAW. Dia kenal Nabi Muhammad cuma Rasulullah. Dia tidak begitu kenal Sayyidina Muhammad adalah Nurullah, Ruhullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini ceritanya panjang itu Bapak Ibu. Lalu disebutkan di sini, nadahu aqbil ya Mukhtar, menghadaplah wahai makhluk pilihan. Ya, wa qaddana min rabbihil bahil jalil. Ketika dipanggil Sayyidina Muhammad SAW, ini bukan lagi di langit, bukan lagi di Sidratul Muntaha, bukan lagi di kursi, bukan lagi di Rafa, ini di aras, hadrah arsyiyah. Aras itu ciptaan Allah paling besar meliputi alam semesta. Berarti aras itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Allah mungkinkah menempati makhluk? Maka yang meyakini Allah menempati aras salah paham baca Quran, sesat sih enggak, salah paham aja. Jadi kalau ada saudara kita meyakini Allah menempati aras, itu salah paham, sesat tidak. Ya, kalau orang salah paham kita sebut sesat, nanti dia ngamuk, padahal iya. Allah itu sudah ada sebelum aras, benar nggak? Di kitab Sunwatul Arifin, ya, bahkan disebutkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, aras itu Allah cipta setelah Nur Muhammad SAW 4.000 tahun. Berarti lebih tua Nur Muhammad SAW atau aras? Mana yang lebih tua? Kalau begitu, lebih tua Nabi Muhammad apa aras? Nah, lebih tua Nabi Muhammad apa aras? Nabi Muhammad. Ini kayaknya kurang yakin ini. Ngaji kitab Kanzul Ma'rifahnya lebih kenceng nih kiai ini ya. Nabi Muhammad itu nurnya netes jadi aras. Tuan mana? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau beliau naik ke aras, itu arasnya takluk nggak? Takluk. Karena aras itu makhluk Allah yang lebih muda dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Gimana? Sesat nggak nih? Ngaji begini sesat nggak?
Kalau antum bilang sesat, sesatlah Imam Ghazali, karena yang mengajarkan ini Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali punya kitab Sulwatul Arifin, bahkan di situ dia sebut Nur Muhammad SAW dicipta Allah lebih awal 12.000 tahun sebelum aras. 12.000 tahun. Ini umurnya paling tua berapa sini? Paling 60-70 ya. Ustadz yang tadi suaranya bagus umur berapa kan? Hah? 28? 38? Oh masih muda Ustadz ya. Istrinya? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum diciptakan aras, Allah ciptakan air. Sebelum Allah ciptakan air, Allah ciptakan namanya ama. Ama itu seperti uap, tapi ini uap cahaya. Sebelum uap itu dicipta, Allah ciptakan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kalau naik ke aras, itu bagian dari anak cahayanya sallallahu alaihi wasallam ya. Apakah aras tempat berjumpa? Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Allah tidak perlu di aras, belum dapat jumpa di mana aja, tapi aras itu simbol perjumpaan paling mulia, karena di atas surga Firdaus itu aras. Apa bedanya jumpa di aras dengan jumpa di surga Firdaus? Jumpa di surga Firdaus hanya pagi dan petang, berarti sekali 500 tahun. Kita nggak jumpa istri kita 5 hari udah gabut kita kiai ya. Bisa-bisa kiai dilamar orang lagi kiai. Allahu Akbar. Nanti istri marah-marah nanti. Amin. Bisyaratin ya, karena malaikat akan ngomong walaka mislahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau jumpa di aras, sekali jumpa selama-lamanya dihitung jumpa. Apa perbedaannya? Kalau di aras jumpa Allah, sekali jumpa selama-lamanya dihitung berjumpa. Jadi jumpanya nggak hanya pagi dan petang, pagi dan sore, jumpanya selama-lamanya dia dipandang dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itulah hakikat yang wajah tu wajihia ya. Aku hadapkan diriku kepada orang yang zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi siapa yang betul-betul wajah tu Sayyidina Muhammad, maka beliau mengatakan kalau sholat nggak usah banyak-banyak mikir ya. Shollu kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau pandang aku, pandanglah aku sholat, pasti engkau usul kepada Allah. Gimana cara pandang Rasul? Ngajikan zulma rifah, apapun torikohnya ngajikan zulma rifah. Saya pertama kali buka langsung di kampungnya Datuk Kelampayan ya, kampung dalam pagar ya, kampungnya orang-orang Banjar. Di situ ternyata orang malu-malu kucing baca ilmunya Datuk Kelampayan ya, alasannya macam-macam. Saya terabas aja. Kenapa? Quran lebih mulia dari semua kitab, dibaca kok. Masa kitab Kanzul Ma'rifah aja nggak boleh dibaca? Masa ente meletakkan Kanzul Ma'rifah lebih tinggi dari Quran? Bahasa Melayu kok, bukan bahasa Arab. Mudah ya. Semoga kitab ini berlanjut di sini, khatam, lanjut Jamiul Asrar, balik lagi Kanzul Ma'rifah, balik lagi Kanzul Ma'rifah, begitu aja ya. Nggak usah macam-macam, kita ngaji Nur Muhammad aja. Lalu disebutkan di bagian ujung, nah ini udah mau selesai ini. Jam berapa ini Kiai ini? 11 kurang, setengah 11. In rumta an tahza bil hur, jika engkau berminat untuk dapat bagian menikahi hurul ain. Hurul ain ini disebut hurul ain kenapa? Matanya
seksi. Kalau orang Mempawah Pontianak enggak tuh, seksi itu mata yang belok kayak orang Arab atau yang sipit kayak orang Cina, yang mana? Apa dua-duanya? Dua-duanya tamak ente. Maunya dua-duanya. Bagi orang Arab Haramain, karena mereka kulitnya tidak semuanya putih, maka al-bayan nisful jamal, putih itu setengah cantik tampan. Tapi bagi orang-orang Syam, bagi orang-orang Persia, bagi mereka sawo mateng kayak kita ini nisful jamal, separuh gagah, separuh cantik. Makanya artis-artis yang putih-putih di bleaching. Tahu bleaching nggak, Pak? Tahu di bleaching nggak? Bleaching itu gini, disiram. Enggak, di bleaching itu tanyalah ke orang kecantikan. Bapak Ibu yang berkata Allah. Disebutkan di sini irumta tahza bil hur. Jika engkau ingin mendapatkan indahnya pandangan daripada bidadari, yaumaz ziham, yaitu pada hari kiamat yang penuh sesak, salli ala bahil anwar, maka maharnya enggak banyak. Apa maharnya? Bersolawatlah kepada zat yang mana limpahan nur melimpah darinya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin jadi cover boy nggak, Pak? Ini sebelum ibu-ibu nih, di surga. Di sini kan wajahnya pas-pasan nih ya. Hidung mancung ke dalam, jidat nggak jelas, kulit masya Allah gosong, jerawat banyak bekasnya. Kan, aduh, nggak ideal antum ini. Tapi pengen kelihatan tampan nggak oleh makhluk bernama bidadari? Mau? Maka fa'alaika bijamalis salawat ala Sayyidina al-Jamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah salawat, bagus-bagusin salawatnya. Maka kalau salawat jangan buru-buru. Kalau salawat itu bagus-bagus, pelan-pelan, dinikmati, diresap-resapi. Maka ajbalun nas man aksar salah alal jamal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Orang paling tampan menurut Allah, menurut bidadari, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Ini hadis sahih ya. Orang yang paling keren nanti, orang yang paling tajir nanti, orang yang paling diutamakan Rasulullah SAW nanti hari kiamat, orang yang paling banyak berhubung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sholawat jangan berharap usaha lancar lagi. Sholawatlah supaya hati terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mulai malam ini, kalau emang ini al-madad ya Rasulullah, kalau emang sudah ngajikan Zul Ma'rifah, bedakan manfaat sholawat dengan tujuan sholawat. Tujuan sholawat, hati kita sambung cinta dengan Rasulullah SAW. Tapi manfaat sholawat, utang terbayar, badan sembuh, usaha lancar. Ya, itu manfaat. Seandainya manfaat tidak ada, tujuannya masih ada nggak? Nah, orang awam, orang jahil, dia jadikan manfaat jadi tujuan. Ini bahasa saya masih halus. Kalau bahasa Imam Syazili, salah satu thariqah yang diamalkan sama guru sekumpul, apa kata Imam Syazili? Abghadul ibad, orang yang paling dimurkai oleh Allah, yang beramal sholat, zikir, sholawat li ghardin min aghradid dunyawiyah, karena dia tujuannya mencari dunia. Mau dimurkai Allah kan? Kan tadi Pak Kades baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka watlubi, ya Allah ridhamu yang kami cari. Kalau ingin cari ridha Allah, maka tujuannya menyambung rasa cinta kepada Rasulullah SAW.
Jadi yang dapat ijazah biar laris, ya, perbaharui niatnya. Ya, ada sholawat pelet kan? Ada. Sholawat biar orang jatuh cinta sama kita ada? Hah? Ah, saya nggak pakai begitu, orang jatuh cinta aja. Berarti sholawat ente nggak nyampe itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudari kemahkan Allah, maka mahar kita untuk mendapat surga. Jadi di sini disebutkan dua surga. Ada surga syahwat, surga syahwat. Surga syahwat itu kawin makan, kawin makan, kawin makan. Ya, betul. Apa bedanya sama guguk binatang, sama ayam, sama kambing? Sama nggak? Kambing, coba lihat, perhatiin kambing. Makan, kawin, tidur, embek, ya, makan, tidur, apa lagi? Kawin, Jadi itu aja kerjaan kambing. Sorganya orang yang menjadikan syahwat sebagai tujuan, kawin-kawin sama bidadari. Orang begini, Pak Polisi, ini hati-hati, itu gampang dicuci otaknya jadi teroris. Mau nikah sama 72 bidadari, mau jihad fisabilillah, bom masjid Pak Polisi, makanya masjid Cirebon dibom, benar kan? Di Mesir, di Sinai, masjid lagi Jumatan dibom, karena itu masjid pusat orang maulid sama tawasulan. Bagi mereka maulid itu sama dengan Natal dan ngucapin selamat Natal kafir. Gitu, itu keyakinan mereka. Maka dibomlah itu masjid lagi Jumatan. Itu orang waras atau orang pada ini? Ya, tapi insya Allah kalau ngaji Kanzul Ma'rifah, kalau baca maulid dengan baik, orang mulai tahu tujuan dia. Tujuan kita bukan kawin sama bidadari, Pak. Enggak. Ya, cita-citanya bukan kawin sama bidadari. Kalau begitu di dunia aja. Ya, itu namanya sorga syahwat. Sorga apa? Sorga syahwat ini sorga standar. Ada sorga yang lebih tinggi, itu sorga ru'yat wa qaddana min rabbihi al-jalil, sorga jumpa dengan Allah. Kalau kita ketemu orang pejabat tinggi, itu lebih keren disambut dia atau cuma dikasih makan tapi dia nggak mau ketemu? Mana yang tinggi? Nih ketemu apa, semuanya dijamu makan, tapi yang dipanggil ke ruangannya cuma Kiai Sahibul Hil. Berarti yang mulia siapa? Yang dikasih makan apa yang diajak ketemu? Yang diajak ketemu. Di dunia sudah begitu, apalagi di akhirat. Mau jumpa Rasulullah? Pasti jumpa Allah. Itu namanya sorga ru'yat. Dan mahar sorga ru'yat bermakrifat kepada orang yang kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ngerti apa yang dibaca, bermakrifat, mengenal siapa yang disolawatin. Insya Allah nanti jumpa. Jangan sampai nanti Nabi di padang mahsyar ada di samping kita, kita nggak tahu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti coba kalau ada orang masuk di negeri akhirat nanti, dia nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia nanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Kenapa? Tidak kenal sir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir nih, ini sering saya sampaikan di mana-mana. Kalau orang masuk kubur, yang ditanya apa? Man Rabbuka? Siapa lagi? Man Nabi? Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Berarti bekal masuk ke dalam alam barzakh itu kenal Allah, kenal Rasulullah, ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Nggak ditanya nanti, ya sekolahnya apa, pangkatnya apa, sholatnya berapa rakaat, nggak ditanya. Yang ditanya
kamu kenal Allah, kenal Rasul. Nanti kalau sholat pas di padang mahsyar, pertama dihisab sholat. Tapi kalau di alam barzakh yang pertama ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan. Tapi ada satu riwayat menyebutkan tidak ditanya man nabiuka, siapa nabimu, namun ditunjukkan satu sosok wajah. Wajah ini ditanya, wahai fulan, ini wajah siapa? Ini berarti, apakah mungkin Allah membebani kita dengan hal yang kita nggak sanggup? Mungkin nggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin ngasih pertanyaan beban kecuali kita sanggup. Kecuali kita, coba yang lahir tahun-tahun belakangan ini, berarti nggak jumpa masa Nabi, betul nggak? Nanti tetap ditunjukin wajah Nabi, ditanya ini siapa. Kalau nggak pernah mengenal sir nur Nabi Muhammad SAW sewaktu di dunia, nanti mau jawab apa? Maka ala qadri ma'rifatihi bihadzal nur ajaba bihi. Sejauh mana dia sanggup mengenal hakikat nur Nabi Muhammad SAW, sejauh itu dia sanggup menjawab pertanyaan itu nanti. Kalau begitu, mohon maaf, ngaji makrifat Rasul wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Beda torikot nggak ada masalah, karena nggak ditanya ente Naqsyabandi nggak, tanya nggak? Ente Samaniyah nggak, ditanya nggak? Ente Ba'alawi nggak? Aidrusiyah nggak? Apalagi Qadiriyah ente nggak laku, nggak laku. Yang laku cuma sosok ini. Maka saya menghimbau siapapun, apapun torikohnya, siapapun mursyidnya, ngaji Nur Muhammadnya harus jamaah. Habiskan sekat-sekat ego torikoh kita, ngaji bareng-bareng Pak Nur Muhammad SAW. Nanti tahun depan atau akhir tahun ini kita datang lagi sini, kita buka kitab Kanzul Ma'rifah berdua Kiai. Insya Allah nanti kita baca, beliau yang jelasin, beliau baca, saya jelasin, gantian nanti. Insya, ini nggak janji, cuma harapannya. Insya Allah. Sebagai penutup, semoga Allah Ta'ala melimpahkan al-madad al-Muhammadi kepada siapapun yang hadir malam ini, wabil khusus kepada sahibul majlis al-Ustaz Kiai sahibul hilm wa usulihi wa furu'ihi wa muridihi wa muhibbihi wa jami'il hadirin wal hadirat. Allahumma rfa'anna al-hujub, ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat al-madad al-Muhammadi, ya Allah, irfa'anna al-hujub, tolong singkapkan hijab kegelapan di kalbu kami, bahkan hijab cahaya di kalbu kami, sehingga kami Engkau izinkan menatap kepada keindahan nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan ya Allah, izinkan pengenalan kami kepada Sayyidina Muhammad SAW abadi di dalam diri kami. Jadikan kami hidup dengan nur itu, dan wafatkan kami dengan nur itu. Dan jika kami ditanya nanti di alam barzakh, ya Allah, izinkan nur itu masih memantul di wajah kami. Allahumma bihaqqi hadzal nur nawwir wujuhana, nawwir qulubana, nawwir kulla hadirin, kulla hadirat, bihaqqi hadzal nur al-Muhammadi wa bi madad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajib ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ya Rabbi ya Sayyidina Mustaqim amin. Katanya ada tanya jawab ya? Tiga ya? Oke, fadhal. Masya Allah. Boleh lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Para hadirin, para jemaah sekalian,
Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian dari beliau Al-Nabi, dan beliau memberikan kesempatan kepada kita kepada para jemaah semuanya untuk bagi para jemaah yang masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Jadi silahkan kepada para bapak ibu, baik para kiai, para ustadz yang ada di atas atau yang ada di bawah, maka kami memberikan kesempatan pada penjelasan semuanya untuk memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin terkait tadi ada yang kurang jelas. Silahkan monggo. Jadi langsung kesempatan hanya tiga pertanyaan, boleh dari yang di sini semuanya, jamaah yang di sini, atau mungkin nanti ada jemaah yang di atas kalau memang nanti ada yang berkesempatan. Monggo silakan, 3 orang. Silakan. Atau ibu-ibu juga nanti yang ada di belakang. Yang di belakang silakan maju dulu ke depan. Karena mic-nya ada di depan dan tidak sampai ke belakang. Monggo ada maju dari samping. Silakan Bapak, tolong sebutkan nama, kemudian langsung pertanyaan dengan redaksi yang singkat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Tomo dari Kuba kita. Dari yang pertama, saya sangat berterima kasih sekali mereka wanita dari budaya ini dan sungguh sangat luar biasa. Tetapi saya ingin menanyakan satu hal dengan adanya Nur Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam pengajian atau dalam yang mengikuti makrifat atau yang mengikuti majelis itu bisa ada tetapi mungkin banyak orang-orang yang tidak cukup waktu untuk mengikuti makrifat, untuk tidak mengikuti majelis karena dengan kesibukannya dalam keseharian. Apakah bisa mungkin dengan sholawat saja, tapi dia belum begitu mengetahui tentangnya Nabi Muhammad, apakah bisa usul atau tidak? Terima kasih. Dan saya harap juga nanti diperkenankan bisa berfoto. Dan bersama membawa anak kecil. Oke, itu bid'ah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Sesibuk apa sih Mas? Bikin majelis siang apa malam Kiai? Bikin majelis siang apa malam? Malam masih kerja. Mungkin sebagian orang masih kerja, kayak Pak polisi, Pak tentara ini masih kerja, ya sip-sipan. Tapi apakah semua begitu? Jadi nggak usah dijawab lagi, nggak usah dikasih lagi. Terjadi panjang lagi ya. Emang antum itu sesibuk apa sih? Ya? Apa ada orang layak untuk Nabi Muhammad dia sibuk? Maka Sayyidina Umar mengatakan, kami kalau lagi kerja, kami bersepakat dengan kawan, dia yang hadir di majelis Nabi, nanti dia sharing kepada kami. Itu belum ada YouTube Mas. Sekarang sudah ada YouTube. Kalau sibuk ya simak sembari lagi di jalan. Nonton podcast enggak sibuk. Giliran ngaji sibuk. Ini saya kata-katain aja ya. Jadi sibuk itu asumsi aja. Saya banyak jumpa orang sudah pensiun, tapi karena sering ngomong sibuk, dia nggak pernah ikut ngaji. Saya tanya, sibuk apa Pak? Sibuk apa Ibu? Udah pensiun masih sibuk. Dia baru sadar, iya ya, ternyata selama ini dia sok sibuk.
Ternyata orang itu udah umur 60-70 sibuk buka WA, rajin baca status WA. Maka orang 50-60-70 banyak kemakan hoax. Kita bina banyak pengajian. Saya nggak sanggup lagi ngajar orang yang umur 60-70an, udah nggak sanggup. Kenapa? 5 tahun kita ajarin fiqhul hoax, cara memahami hoax. Cuma tahan seminggu dan minggu, habis itu balik lagi. Kita ajak baca kitab sebentar doang, tapi kalau baca WA sebentar-bentar baca WA. Nih perhatiin, orang itu tidur dan mati itu halnya sama. Sebagaimana dia biasa tidur dengan cara itu, dia akan mati dengan cara itu. Kalau sebelum tidur biasa main handphone, buka WA, nanti sebelum mati nanti cari handphone. Coba bangun tidur, pertama yang dicari siapa? Siapa yang pertama dicari? HP. Serius? Ya udah, itu su'ul khatimah. Aneh kasih tahu, tahzir, tanbih, jazim, ya. Ini wajib saya sampaikan. Itu ciri-ciri su'ul khatimah. Orang bangun tidur, pertama yang dia baca mestinya, terima kasih ya Allah yang mengembalikan ruhku kepada badanku. Baru mau cari HP, carilah HP. Ingat dulu kepada Allah, baru ingat yang lain. Nanti banyak kiai, orang bahkan sudah banyak, ini sudah jutaan orang mati, dia masuk alam kubur, dia nggak tahu dia sudah mati. Dicarilah di alam barzakh itu handphone, mana handphoneku, mana handphoneku. Pas datang malaikat nanya sama dia, baru kamu siapa? Dia nggak dengar kalau itu malaikat. Pas ditanya, di sana tuh ada hisab. Sebelum man rabbuka man nabiyuka itu ada hisab kecil. Ini orang lagi dihisab enggak juga. Pas datang malaikat nanya man rabbuka man nabiyuka, baru dia berteriak, baru dia nangis, baru dia lupa sama handphonenya. Disitulah kata Nabi SAW, dia nangis, yasma'uhu kullu man fil ardi was sama'i illa thaqalain. Semua yang di langit dan bumi dengar tangis dia kecuali dua jenis, manusia dan jin. Mau begitu gak? Gak mau? Maka sebelum tidur apa yang dibaca? Syahadat. Apa yang pertama dibaca? Habis syahadat baca sholawat. Sudah? Udah zikir suka-suka, taruh handphone. Handphone jarang. Mau husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah, taruh handphonenya. Katanya benci Amerika, handphonenya iPhone. Katanya benci Cina, ya, handphonenya Samsung made in China, bukan made in Korea. Ya, bohong. Ya, korban WA, korban WhatsApp dan hoax. Oke, jadi nggak ada orang sibuk. Ya, nggak ada orang sibuk, yang ada sok sibuk. Titik. Terima kasih Bu ya. Jadi jawaban tegas bahwa sesibuk apa sih sehingga seakan-akan kita tidak bisa meluangkan waktu untuk ngaji ini. Jadi intinya kita yang mengatur waktu, bukan kita yang diatur oleh waktu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sini, dari Bapak-Bapak satu lagi, kemudian nanti kami berikan kesempatan, kalau masih ada nanti Ibu-Ibu yang di belakang. Mau silakan satu lagi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Azim, nama saya Ayub dari Pontianak. Dan saya tanyakan, apakah kita berzikir dan bersalawat kenal dengan Allah dan Rasulullah? Sekian dan terima kasih. Baik, Mas Ayub Al-Pontianaki. Zikir itu hanya nyebut, belum kenal. Maka zikrul awal tikrarul alfaz. Zikir Allahumma shalli ala Muhammad.
Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Ya. Jadi zikir orang awam itu, Bang Ayub, ngulang-ngulang lafaz. Kalau zikrus salik, dia berusaha melawan lintasan-lintasan dirinya. Lalu dia berusaha zikir dengan kolbunya. Itu zikir salik. Tapi zikir tertinggi, zikir mahabbah, zikir ma'rifat. Dia sebut dengan lisannya, dia rasakan dengan kolbunya, dia kenal dengan ruhnya. Assalamualaikum.